Meskipun telah berhasil menjelma menjadi salah satu band rock terbaik di dunia, Red Hot Chili Peppers mungkin adalah salah satu band dengan perjalanan yang amat rumit. Selain tentu saja bongkar pasang personil para punggawanya, mereka juga harus terjerembab ke palung dalam narkoba. Salah satunya adalah Anthony Kiedis yang sempat terpuruk karena narkoba. Kiedis sendiri bisa dikatakan unsur pembeda di band ini, di mana dia sangat gemar membuat puisi dan menjadikannya sebuah penggalan rap dalam lagu. Hal itu membuat persona RHCP tidak terlihat mirip seperti band punk kebanyakan. Red Hot Chili Peppers adalah kelompok musik rock yang dibentuk di Los Angeles, California pada tahun 1983. Kelompok musik ini didirikan oleh Michael V. Balzari pada bass, Anthony Kiedis pada vokal, Hillel Slovak pada gitar, dan Jack Irons pada drum. Mereka merupakan sahabat dekat di Fairfax High School, Los Angeles, Amerika Serikat. Kala itu, musik RHCP banyak terinspirasi dari band punk populer, seperti The Contour Giants dan The Funk. Pada November tahun 1983, RHCP ditawari kontrak 7 album sekaligus, bersama EMI Amerika dan Enigma Records. Namun, gitaris Slovak dan drummer Irons memilih untuk hengkang dan fokus bersama band What Is This? Album perdana RHCP bertajuk The Red Hot Chili Peppers diterbitkan pada 10 Agustus tahun 1984 dan direkam dengan Jack Sherman dan Cliff Martinez, serta diproduseri oleh Andy Gill dari Gang of Four. Hasil penjualan album ini tidak menggembirakan. Tanggal 16 Agustus tahun 1985, mereka mengeluarkan album kedua, Freaky Styley, diproduseri oleh George Clinton. Tak berbeda dengan album sebelumnya, album kedua ini gagal di pasaran. 1 tahun berselang, gemerlapnya dunia hiburan mulai menggelapkan mata Kiedis dan Slovak. Keduanya menjadi pecandu heroin dan kokain, sehingga tidak mampu dengan baik membuat album ketiga RHCP, serta membuat Martinez tidak betah dan memutuskan untuk keluar. Tak ingin teman-temannya bersedih, Jack Irons kembali memperkuat RHCP sebagai drummer di album The Uplift Mofo Party Plan, yang dirilis pada tanggal 29 September tahun 1987 dengan produser Michael Beinhorn. Album inilah yang membawa RHCP masuk ke Billboard Top 200 untuk pertama kalinya. Meski sempat rehab, Kiedis kembali menjadi pecandu narkoba bersama Slovak kala menggarap album tersebut. Menjelang tur, Slovak meninggal dan Irons mengundurkan diri. Belakangan diketahui Slovak meninggal karena overdosis di tahun 1988. Setelah kepergian Slovak dan Irons, RHCP merekrut Chad Smith dan John Frusciante. Selain itu, juga akan ada nama-nama seperti Dave Navarro, Cliff Martinez, Eric Marshall, Jack Sherman, Jesse Tobias, Xander Scholes, The Happily Grow, Dwayne Blackbird McKnight, dan Chuck Biscuit. Mother's Milk, album keempat RHCP, rilis bulan Agustus tahun 1989. Dalam album ini terdapat hit Knock Me Down, yang mereka persembahkan untuk Slovak dan menempatkan mereka dalam top modern rock. Album ini mencapai peringkat ke-52 di Amerika Serikat, yang tertinggi bagi mereka saat itu. Pada tahun 1990, mereka pindah ke Warner Brothers Records. Rick Rubin menjadi produser album kelima mereka, Blood Sugar Sex Magik, yang menghasilkan banyak hits dan terjual 7 juta keping di Amerika Serikat. Single Give It Away memenangkan Grammy Award pada tahun 1992 untuk Best Hard Rock Performance with Vocal. Dan single-single lainnya adalah Breaking the Girl, Suck My Kiss, dan Under the Bridge. Album ini masuk ke nomor 310 dalam daftar Rolling Stone Magazine The 500 Greatest Album of All Time. Dan tahun 1992 mencapai peringkat ketiga di Amerika Serikat. Sayangnya, Frusciante, sang gitaris, keluar pada Mei 1992 karena masalah obat-obatan. Setelah menggantikannya dengan Eric Marshall dan Jesse Tobias dari Mother Tongue, mereka akhirnya menggait mantan gitaris Jane's Addiction, Dave Navarro, untuk merekam album One Hot Minute pada tahun 1995. Album ini terjual 5 juta keping dan bertahan di tangga album selama 55 minggu.
Sampai pada akhirnya, John Frusciante kembali bergabung setelah Navarro dipecat pada tahun 1997. Mereka merekam Californication yang dirilis pada tanggal 8 Juni tahun 1999. Album ini meraih sukses dan terjual 15 juta keping. Lagu-lagu hits dari album ini antara lain Scar Tissue, Other Side, dan Californication. RHCP kembali merilis By The Way pada tanggal 9 Juli tahun 2002. Album ini terjual 700.000 keping pada minggu pertama dan menghasilkan lagu-lagu hits seperti By The Way, The Zephyr Song, Can't Stop Those, dan Universally Speaking. Album ini mampu bertengger di peringkat ke-18 di The Billboard Hot 200. Album By The Way kerap disebut-sebut sebagai karya terbaik Frusciante bersama RHCP. Mereka merekam dua lagu baru, Fortune Faded dan Save the Population untuk album Greatest Hits. Tahun 2004, mereka membuat album live pertama, Live in Hyde Park. Pada tahun 2006, RHCP merilis Stadium Arcadium. Album ini langsung mencapai peringkat pertama di On the US Chart dan bertahan selama 2 minggu. Juga langsung duduk di nomor 1 UK Album Chart dan di 25 negara yang lain. Pada minggu perdananya, album ini meraih 442.000 unit di Amerika Serikat dan lebih dari 1 juta unit di seluruh dunia. Akhir tahun 2006, album ini disebut-sebut sebagai the best-selling album of the year dengan lebih dari 7 juta unit terjual. Album ini menghasilkan pula 5 penghargaan Grammy Award pada tahun 2007 untuk kategori Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, Best Rock Song, Best Box or Special Limited Edition Package, Best Rock Album, dan Best Producer. Lucunya, setelah merilis album Stadium Arcadium yang sukses memenangkan Grammy Awards pada tahun 2007, Frusciante justru hengkang lagi dari RHCP. RHCP juga berpartisipasi dalam konser Live Earth di London's Wembley Stadium pada tanggal 7 Juli tahun 2007. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009, RHCP terpaksa rehat setelah Frusciante hengkang. Kala itu, Kiedis juga baru saja memiliki anak dan sedang sangat sibuk mengurusi kehidupan rumah tangga. Begitu pula dengan Chad Smith dan Flea. Pada tahun 2010, RHCP kembali ke industri musik bersama gitaris baru, Josh Klinghoffer. Meski usia Kiedis, Flea dan Smith sudah tidak muda lagi, mereka masih mampu menelurkan karya apik bersama Klinghoffer, yakni album bertajuk I'm With You, dengan hit single The Adventures of Rain Dance Maggie. Berkat album itu, RHCP masuk sebagai nominasi di berbagai ajang bergengsi, seperti MTV Europe Music Awards, People's Choice Awards, dan Grammy Awards. Mereka bahkan telah masuk di Rock and Roll Hall of Fame. Oh iya, sedikit informasi dalam periode tahun 2001 hingga 2009, sang gitaris John Frusciante juga merilis beberapa album solo yang cukup meledak di pasaran, yakni From the Sounds Inside, Shadows Collide with People, The Will to Death, Inside of Emptiness, Prudence, dan The Empyrean. RHCP juga merilis album The Gateway dengan hit single Dark Necessities. Mereka pun sempat membawakan single tersebut di Grammy Awards pada tahun 2018 bersama Post Malone. Setelah lama hengkang, Red Hot Chili Peppers akhirnya resmi mengumumkan bahwa gitaris John Frusciante telah kembali untuk kesekian kalinya dengan band funk rock legendaris ini. Perlu diketahui, Frusciante adalah gitaris yang paling lama dipekerjakan dan paling sukses dalam catatan sejarah RHCP, serta paling digemari oleh fans sebagai yang terbaik. Sedikit membahas kembali, album Blood yang diproduseri Rick Rubin merupakan titik balik karir RHCP dengan menjual lebih dari 7 juta kopi dan merupakan roket pembawa band menjadi bintang rock besar. Menampilkan sederet big hits diantaranya Under the Bridge dan Give It Away. Namun, kesuksesan tersebut justru membuat gitaris muda ini kewalahan dengan jadwal tur dan yang lainnya, sebelum akhirnya memutuskan untuk hengkang dari band. Gaya musik Red Hot Chili Peppers merupakan perpaduan rock tradisional dengan elemen funk, punk rock, alternative rock, rap, heavy metal, dan psychedelic rock. RHCP telah mengeluarkan banyak album studio dan telah menjual hampir 50 juta keping album di dunia, termasuk 37 juta terjual untuk ketiga album, yakni Blood Sugar Sex Magik, Californication, dan By The Way.
Kembalinya Frusciante tampaknya menandakan 2020 kemarin sebagai tahun yang besar bagi Red Hot Chili Peppers. Welcome back, John.